Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tafiana Putri Q dengan NIM 200535. Di sini aku membuat peta penggunaan lahan Kabupaten Pati. Pertama-tama kita buka aplikasi ArchMap-nya. Nah, akan muncul penampilan seperti ini, tapi jangan di-exit. Kita pilih peta administrasi Pati agar data peta sebelumnya itu muncul. Nah, kita tunggu loadingnya. Lalu akan muncul tampilan peta kemarin. Nah, karena kita membutuhkan petanya aja, maka kita klik petanya, lalu klik kotak kecil yang di sebelah kiri bawah, yaitu data view. Nah, kita klik petanya, lalu kita ke kiri bawah untuk klik yang data view, karena kita hanya memerlukan petanya aja. Karena kita menggunakan petanya untuk mendigit penggunaan lahan, nah maka kita select dulu data-data yang kemarin, kayak administrasi, batas kabupaten, batas kecamatan, titik kecamatannya kita select dulu, biar peta yang aslinya itu terlihat jelas. Jadi kita aktifin dulu peta yang aslinya. Nah, kalau udah kayak gini, kita buka ke katalog buat bikin save file baru untuk membuat penggunaan lahan. Klik kanan, new, dan kita buka save file baru untuk membuat penggunaan lahan dengan tipe yang poligon. Kita kasih nama penggunaan lahan. Dan ganti tipenya jadi poligon. Lalu atur yang editnya kayak yang seperti semula, ke project coordinate system, lalu pilih UTM. Pilih yang WGS 1984 dan shorten. Lalu kita ke zona 49S. Kita klik OK. Lalu kita, kalau udah, kita tunggu dulu. Nah, nanti muncul penggunaan lahan. Jangan lupa kalau buat editnya kita start editing dulu untuk memunculkan create feature-nya. Nah, kita klik, tunggu dulu loadingnya, kita klik create feature, pilih yang penggunaan lahan, lalu ganti jadi poligon. Jika sudah, baru kita bisa mulai mendigit. Nah, kita select dulu bagian luar garisnya, baru kita cut poligon sesuai dengan warna-warnanya. Kita zoom to layer dulu. Nah, kita select dulu bagian-bagian garis luarnya.
poligonnya sesuai garis yang terluar. Lakukan ke seluruh garis terluar petanya. Nah, jika sudah, baru kita bisa cut poligon. Nah, kita cut poligonnya itu sesuai warna-warna. Jadi misalnya kita mau cut yang hijau, nih warna-warna hijau. Kita cut dulu sesuai warna-warnanya. Yang coklat sama yang coklat lagi, dan yang ungu sama yang ungu lagi, sesuai dengan warna-warnanya. Nah, cut polygon juga hanya bisa di start dari line yang sudah dibentuk atau yang garis telur tadi yang sudah kita digit. Lakukan pada setiap warna kayak gini. Nah, yang coklat dulu. Nah, kita tuh nggak bisa dari tengah gitu. Nah, itu salah. Jadi kita tuh harus mulai dari garis yang udah kita buat sebelumnya. Baru kita bisa mendigit. Nah, jika sudah semua, klik kanan pada penggunaan lahan. Klik kanan pada penggunaan lahan, lalu pilih yang Open Attribute Table. Nah, sebelumnya kita save editing dulu ya, ini jangan lupa di save editing untuk membuka add field-nya. Save editing dan stop editing. Aduh, maaf ya, ini ada notifikasi. Nah, kita ganti namanya dengan p_lahan. Dan pilih tipenya yang teks, karena kita akan memberikan nama sesuai warna lahannya. Jangan lupa kita start editing dulu ya, biar kita bisa pilih select satu-satu gini. Nah, agar terselect semua, misalnya ini kita pilih yang hijau-hijau semua, kita klik sesuai warna itu sambil berbarengan dengan klik shift pada keyboard. Jadi kita bisa milih banyak sekaligus. Lakukan di semua warna. Jika udah, nanti. Nah, kalau udah, kita open attribute table. Misalnya tadi yang kita hijau-hijau doang. Lalu klik kanan, pilih yang field calculator. Yes. Berikan namanya. Nah, pakai tanda kutip dulu, tanda kutip 2, baru kita kasih nama misalnya. Nah, kayak gitu, tapi bukan. Jadi kita tuh lihat dulu warna hijau tuh misalnya sawah atau apa-apa. Nah, kita tuh kasih namanya kayak gitu. Tanda kutip 2, terus kita kasih lihat nama pertanian lahan basah. Lalu kita tutup lagi dengan titik tanda kutip 2. Kalau udah, kita pencet OK. Nah, namanya diberikan sesuai fungsi warna lahan. Tadi kayak hijau. Nah, kita tuh bisa lihat dari legenda yang sebelumnya udah dibuat di petanya. Begitu. Kita bisa sesuaikan sama itu aja. Lakukan yang sama di semua warna. Nah, jika udah, kita klik kanan lagi di penggunaan lahan. Terus kita pilih yang properties.
Dan pilih yang simbologi. Terus kita pilih kategoris. Pilih value itunya. Pelahan. Nah, lalu kita pilih warna-warna yang diinginkan. Sebelumnya kita add all values dulu biar yang tadi muncul semua. Nah, kita bisa pilih warnanya sesuai dengan keinginan kita. Supaya ngebedain penggunaan fungsi lahannya aja. Nah, udah kayak gini, selesai semua tuh. Bakal kayak gini penampilannya. Habis itu kita akan membuat jalan. Kalau udah kayak gini kita bakal buat jalan. Lakukan kayak yang tadi. Membuat shapefile baru. Dan beri namanya jalan lokal. Karena kita akan membuat jalan yang kecil-kecilnya dulu. Dan pilih tipe yang polyline. Karena kita hanya membuat garis. Edit seperti awal. Pilih project, pilih UTM, dan ke WGS 1984, pilih shorten, dan zona 49S. Lalu klik OK. Jangan lupa kita save editing dulu yang tadi, biar kita bisa start editing lagi. Nah, untuk kemudian kita pilih jalan lokal, oke. Dan kita ke create feature lagi. Pilih yang jalan lokal dan ganti dengan line. Lalu kita pilih jalannya yang warna merah kecil ini. Nah, itu jalan lokal yang akan kita buat. Lakukan di semua garis merah yang kecil aja. Nah, kalau udah semua garis yang kecilnya, kita akan membuat jalan lagi, yaitu jalan primer. Lakukan hal yang sama dengan sebelumnya, membuat shapefile yang baru. Ganti namanya dengan jalan primer. Ganti type-nya dengan polyline lagi. Dan edit seperti tadi. Jangan lupa start editing dan pilih jalan primer. Buka juga create fitur untuk mengganti itunya menjadi line. Nah, sekarang kita select garis merah yang agak besar dari sebelumnya. Nah, yang ini. Garis merah itu. Lakukan di semua garis merah yang agak besar dari sebelumnya. Nah, kalau udah, biar garis yang tadi kita buat terlihat, kita bisa ubah bentuknya, ukuran, dan warnanya sesuai dengan keinginan kita. Nah, udah gitu, kita akan buat satu jalan lagi, yaitu arteri primer. Lakukan hal yang sama kayak tadi yang sebelumnya. Nah, ganti jadi polyline. Jangan lupa diedit.
Nah, kita di sini akan select garis merah yang paling besar. Ini yang di tengah-tengah ini. Jangan lupa create feature dulu untuk mengganti jadi line. Ya, select garis yang gede itu aja. Nah, udah gitu kita save editing dulu. Oh iya, kita bisa ganti juga ya biar kelihatan dulu. Nah, jangan lupa save editing dan stop editing. Kalau udah, kita akan membuat sungai-sungai. Lakukan juga hal yang sama seperti sebelumnya, membuat share file baru. Sungai. Oh, karena yang sungai udah ada, jadi kita hapus dulu tadi satu. Dan jangan lupa start editing. Lalu kita select pilih feature dan pilih jadi line lagi. Nah, kita akan select yang garis-garis biru ini. Kan banyak tuh, nah itu tuh sungai. Kita akan select semuanya. Nah, kalau udah, atur warna sama ukurannya biar kelihatan. Karena, nah, saja ya, river berarti sungai. Karena kita akan melihat hasilnya, matikan dulu peta yang aslinya dan nyalakan sisanya. Nah, lahan, batas kabupaten, batas kecamatan, tadi kita udah buat. Nah, ini dia hasilnya. Dan lupa untuk save editing. Stop editing lagi. Jika udah semua, kita akan membuat layoutnya lagi. Dengan layout view akan muncul legenda yang sebelumnya. Nah, kita hapus dulu aja legenda yang sebelumnya karena kita akan ganti dengan legenda untuk penggunaan lahan. Klik legenda sebelumnya lalu delete. Nah, klik insert untuk memasukkan legenda yang baru. Nah, di sini nggak ada yang dipindahkan ya karena kita pakai semuanya. Semuanya itu adalah penggunaan lahan. Jangan lupa untuk kolomnya kita atur agar muat di layoutnya. Nah, kita atur-atur fontnya, judulnya kita ganti jadi legenda, ukuran-ukurannya kita ganti juga. Kita next.
Nah, kalau dirasa tidak muat di layoutnya, kita bisa ubah lagi kembali seperti sebelumnya, atur lagi ke insert. Nah, diubah jadi 2 kolom baru cukup. Terapiin lah, kita ubah lagi skalanya kayak awal 1:500.000. Kita tarik ke atas biar rapi petanya. Nah, jangan lupa untuk mengganti judul petanya. Kan yang ini masih peta administrasi Kabupaten Pati, kita ubah jadi peta penggunaan lahan Kabupaten Pati dengan klik kanan dan ke properties. Nah, peta pun udah jadi. Klik file untuk save petanya dan pilih yang export map ya. Lalu beri nama filenya nanti sesuai judul petanya. Peta penggunaan lahan Kabupaten Pati. Masukkan di folder yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, udah jadi deh petanya. Terima kasih telah nonton video ini. Maaf bila masih banyak kesalahan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.